percaya seperti anak-anak dan dewasa dalam pemikiran. Ya, ini kelihatannya kok seperti ada dua kepribadian. Kita akan baca ayatnya dulu di 1 Korintus 14 ayat yang ke-20. 1 Korintus 14 ayat yang ke-20 kita baca bersama-sama ya. Dalam hitungan 1, 2, 3. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Di versi bahasa Inggrisnya dikatakan seperti ini. Brothers and sisters, do not be children or immature or childlike in your thinking. Be infants in matters of evil. Artinya kalau di versi bahasa Inggris, jangan menjadi kekanak-kanakan di dalam pemikiran. Namun be infants. Be infants. Infants ini bayi. Justru Alkitab mengajarkan kita jangan kekanak-kanakan di dalam pemikiran, tapi jadilah seperti bayi, infants, in matters of evil. Be infants, jadilah bayi di dalam perkara-perkara yang jahat. Artinya, completely innocent and inexperienced. Benar-benar kita itu innocent, tidak tahu apa-apa dan tidak berpengalaman. Kok bisa ya di sini dikatakan, kamu harus jadi seperti bayi. Atau di sini dikatakan infants itu artinya a very young child. Anak-anak yang masih sangat kecil atau baby yang belum bisa bicara dan meresponi. Ya, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiran tapi dewasa dalam pemikiran. Kok bisa ada dua kepribadian dalam satu tubuh yang sama? Di sini dikatakan anak-anak di dalam kejahatan. Baby itu gak bisa diajarin berbuat jahat. Gimana caranya ngajarin baby berbuat jahat? Kita ngajarin baby, ayo mencuri, ayo kita bunuh orang, ayo kita nonton film-film yang gak benar. Gak ngerti, baby cuma bisa ketawa-ketiwi aja. Ketawa-ketawa dan menangis. Tapi Tuhan mengajarkan kita untuk menjadi seperti bayi di dalam hal-hal yang jahat. Dan di sini juga dikatakan, tetapi orang dewasa di dalam pemikiran kita. Nah, ternyata Bapak Ibu, kita perlu punya dua hal ini di dalam hidup kita. Percaya yang seperti anak-anak dan dewasa di dalam pemikiran. Dan kita akan belajar dari dua sisi, kita akan belajar lebih dalam dan mengupas bersama-sama. Kita buka di Matius 18 ayat 1 sampai yang keempat. Kita akan bahas dari sisi anaknya dulu ya. Matius 18 ayat 1 sampai yang keempat. Saya bacakan. Siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Kita baca lagi di ayat yang pertama. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Dari awal murid-murid Tuhan Yesus sudah punya mindset bahwa yang terbesar itu pasti yang punya banyak karunia. Pasti bisa melakukan ini dan itu. Tapi ternyata jawaban Tuhan Yesus itu membuat mereka shock. Tuhan Yesus panggil seorang anak dan menempatkan di tengah-tengah mereka. Tuhan bilang seperti ini di ayat yang ketiga. Kalau kamu tidak bertobat, ada kata-kata bertobat, dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kata bertobat di sini adalah mengubah cara pikir kita. Selama ini kita punya pandangan kalau yang menjadi yang terbesar itu adalah yang punya kuasa, bisa melakukan ini dan itu. Padahal itu adalah pandangan yang salah dan kita harus bertobat. Dan menjadi seperti anak kecil ini. Nah, kita akan belajar sama-sama. Anak kecil itu punya sifat apa sih? 3 hal ini, sederhana.
trusting, humble, and forgiving. Trusting itu percaya, humble itu rendah hati, forgiving itu memaafkan. Kita akan bahas satu-satu ya. Trusting. Trusting ini adalah percaya. Jadilah seperti anak kecil. Percaya kalau papa itu marah dan mendidik, bukan berarti papa tuh gak sayang. Tidak akan mempertanyakan kedaulatan Tuhan. Bahkan berprasangka Tuhan mau hukum kita karena Tuhan gak suka dengan kita. Kalau seperti ini, berarti kita belum memiliki spirit seorang anak di dalam diri kita. Kalau saya bilang anak, bukan berarti kita kekanak-kanaan. Beda ya, anak dengan kekanak-kanaan. Kekanak-kanaan tuh kadang kita bisa bertumbuh, sudah dewasa, bahkan sudah senior, sudah besar. Tapi kadang kita nih masih gampang marah, gampang ngambek, itu kekanak-kanaan. Tapi kalau anak di sini bicara tentang percayanya sama Tuhan itu tidak akan tergoyahkan. Kalau misalnya Anda adalah orang tua yang punya anak masih umur 5 atau 4 tahun gitu ya, bahkan 3 tahun. Kalau misalnya papanya janjiin, ayo nak besok minggu depan papa mau ajak kamu pergi. Misalnya katakan ke daerah mana gitu ya, ke Korea gitu ya. Anaknya enggak mungkin tanya, hah masa sih pak? Minggu depan ke Korea enggak mungkin. Tidak mungkin anak itu akan seperti itu. Pasti ekspresinya gimana? Anda bisa bayangin enggak? Wah yeay, thank you ya pak. Saya enggak sabar untuk bisa menunggu minggu depan bisa ikut ke Korea. Mudah percaya. Tidak menyalahkan, tidak curiga, mudah percaya begitu aja. Dan kalau kita lihat anak-anak misalnya diajak pergi kemana terus tiba-tiba dia dapat sesuatu gitu. Ekspresinya tuh begitu luar biasa. Wah makasih ya pak, makasih ya ma, saya suka sekali main ini. Nggak bisa disembunyikan, sukacitanya itu. Nah itu yang Tuhan rindukan ada di dalam diri kita. Waktu kita menerima berkat yang baik, mungkin kelihatannya bukan berkat yang gimana, tapi itu berkat. Kita bersyukur sama Tuhan. Tuhan, terima kasih buat berkat yang sederhana ini tapi berarti buat saya. Jadilah seseorang yang memiliki spirit seorang anak yang trusting, percaya sama Tuhan. Di dalam percaya itu ada ucapan syukur yang melimpah. Ya, kalaupun ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak akan merasa bahwa Tuhan hukum kita. Kita anaknya kok. Masa ada bapak yang memberikan kalajengking kepada anaknya kalau anaknya minta roti? Enggak ada. Sikap kita sebagai anak di hadapan Bapa itu menentukan apa yang akan Bapa berikan dalam hidup kita. Tentunya waktu saya ngomong kayak gini bukan berarti kita berharap Tuhan kasih kita banyak. Enggak. Sikap seorang anak itu Tuhan sangat suka. Sekali lagi ya, bukan kekanak-kanaan. Kekanak-kanaan yang kayak anak kecil. Bukan anak. Ya. Anak kecil itu juga mudah menolak sesuatu yang salah. Tidak kompromi. Ya, jangan lagi kompromi dan berpikir 2 kali. Kalau orang tuanya sudah bilang sama anaknya. Kebetulan di rumah kami mendidik anak-anak kami untuk tahu apa yang boleh ditonton dan apa yang tidak boleh ditonton. Nah, salah satunya adalah ketika membuka di YouTube, kadang itu ada video-video anak-anak itu yang berbau Halloween, ya, berbau Halloween yang pakai perlengkapan macam-macam gitulah. Kami langsung memberikan masukan, Zoe, Isaac, kalau ini nggak boleh, ini nggak good, ya, ini Halloween nggak good. Intinya kita ajarkan dengan bahasa yang sederhana. Kemudian ketika mereka mendengar apa yang kami sampaikan, mereka nonton sendiri tuh, tiba-tiba muncul gitu Halloween. Video Halloween pakai topeng dan sebagainya. Mereka langsung ganti bilang, mami ini gak boleh, ini gak good, ini Halloween, ganti. Dengan mudah mereka menolak sesuatu yang salah. Itulah spirit seorang anak. Ya ibaratnya kalau daddy bilang no ya no. Anak ini gak akan yang namanya kompromi. Pak boleh lah ya nonton gini sedikit aja. Enggak, seorang anak sekali diajari dia akan mendengarkan. Enggak lagi dia akan berkata, dia akan coba cari jalan, enggak. Itu adalah spirit seorang anak. Ya, tidak perlu berbelat-belit sama Tuhan. Salah ya salah, benar ya benar. Sekali dibilang itu langsung taat. Ya, pisau
mau di model apapun tetap akan melukai. Yang namanya dosa ya dosa. Mau itu dosa kecil, dosa besar, ya tetap dosa di mata Tuhan. Tidak perlu kita hias-hias. Jadi untuk sesuatu yang benar-benar salah, don't play-play, jangan main-main. Jadilah seperti seorang anak yang bilang, no, mami ini gak boleh. Iya memang itu gak boleh. Langsung putuskan untuk kita tinggalkan hal-hal yang salah. Dan kemudian trusting itu juga bicara tentang percaya sekalipun tidak tahu alasannya. Percaya sekalipun kita gak tahu alasannya apa. Kenapa saya mengalami ini dan itu. Kita itu loh Bapak Ibu Saudara gak bisa dipercaya. Kita tuh juga sering menyakiti Tuhan. Tapi kok Tuhan itu masih mau berkati kita ya. Tuhan itu masih mau mempercayai kita. Tuhan percaya kita keluarga. Tuhan berkati kita anak. Tuhan berikan usaha yang bahkan mungkin bukan karena usaha kita, Tuhan berkati. Jadi apa alasan untuk kita tidak percaya sama Tuhan? Seperti seorang anak. Apa alasan kita tidak mempercayai Tuhan yang tidak mungkin mencelakakan Anda dan saya? Amin. Itulah arti dari percaya atau trusting. Yang kedua, anak kecil itu humble. Apa arti dari kata humble? Tidak haus kekuasaan. Tidak haus kekuasaan. Tidak berusaha untuk menggapai segala sesuatu tuh pokoknya berambisi, pokoknya aku harus dapat itu dan sebagainya. Bukan berarti saya bilang di sini ambisi salah, bukan. Tapi menghalalkan segala cara, pokoknya aku harus dapat yang kayak gitu. Harus akhirnya mengorbankan integritas kita di hadapan Tuhan. Humble itu juga bicara tentang tidak cari pembenaran diri. Terkadang ada orang-orang yang bisa jelek-jelekan kita, betul ya? Kita juga bisa punya hak untuk membela diri, betul? Apalagi di sosial media, kita balas lewat WhatsApp, kita berusaha jelaskan, saya tuh tidak seperti ini. Saya itu tidak seperti yang kamu kira dan sebagainya, bla bla bla. Humble itu cuman gini loh. Humble itu berdiam diri. Humble itu tahu bahwa yang membela kita itu Tuhan. Jadi kita gak perlu ngomong. Gereja Mawar Sharon sebenarnya banyak yang tidak suka. Bukan karena kita melakukan hal yang salah, tapi karena kita melakukan hal yang benar. Tapi tahukah Anda sampai detik ini, Gereja Mawar Sharon ketika diserang sana sini tidak melakukan pembelaan. Kita tetap sibuk dengan melakukan agenda kita, yaitu terus memuridkan orang, menyelamatkan yang terhilang. Dan justru di waktu itulah, saya tahu waktu kita menjadi orang-orang yang humble dan rendah hati, Tuhan yang akan mengangkat kehidupan kita. Jadi gak usah khawatir, humble. Humble itu punya rasa aman yang besar. Mau dimanapun dia berada selama ada orang tuanya di sampingnya, itu lebih dari cukup. Buat anak-anak kami lebih dari cukup buat mereka. Mau dimanapun, mau pergi ke kota yang gak terlalu bagus misalnya, atau tempat yang indah, atau tempat yang biasa. Selama mereka melihat ada orang tua mereka tenang. Jadilah seseorang yang seperti itu. Daud itu dari awal tidak haus jabatan untuk jadi raja. Daud tidak pernah kejar jabatan jadi raja mengalahkan Saul. Padahal jelas-jelas ada omongan yang bilang, Saul mengalahkan beribu-ribu. Daud berlangsung-langsung. Tidak, sama sekali Daud tidak yang berbangga dalam hati. No, ini loh aku lebih baik dari kamu Saul. Enggak, tapi justru lewat kerendahan hati, promosi dan kepercayaan itu datang. Mengikuti orang-orang yang rendah hati. Saul yang mau tetap berada di atas justru tidak tahan lama. Satu ini, jangan fokus kepada kekuasaan, fokus saja kepada perkenanan. Tuhan yang akan membela kehidupan kita. Humble itu juga bicara tentang kita tidak perlu membuktikan bahwa kita bisa. Gak perlu bilang ke orang tua, lihat Pama, lihat ya Pama, saya sudah berhasil cari uang, lihat saya sudah berhasil beli ini dan sebagainya. Gak perlu. Siapa yang mau kita senangkan, Tuhan atau manusia? Yang kita senangkan di dunia ini sebenarnya cuma satu, menyenangkan Tuhan. Kalau kita menyenangkan Tuhan, pasti kita akan menyenangkan manusia. Amin.
Kemudian yang ketiga, setelah trusting, humble, forgiving. Memaafkan atau mengampuni. Artinya apa? Tidak ingat-ingat kesalahan orang lain. Ini sudah basi. Sudah bukan waktunya lagi ingat-ingat kesalahan puluhan tahun lalu, belasan tahun lalu. Kenapa kita memilih untuk tidak bahagia dengan terus mengingat kesalahan orang lain? Let go, lepaskan. Serem loh Bapak Ibu, kalau seandainya Tuhan masih ingat-ingat kesalahan kita, aduh serem sekali. Tuhan saja melupakan, bahkan ketika kita mengaku dosa kita bertobat, Tuhan tuh kayak sudah menghapus semua. Tuhan menghapus semua kesalahan kita. Kenapa kita harus mengampuni? Karena kita juga tidak mau kesalahan kita terus diingat-ingat orang lain, apalagi sama Tuhan. Kalau kita tidak mau kesalahan kita diingat-ingat, belajar untuk bisa mengampuni orang lain. Anak-anak itu ya, kalau misalnya ada siapa berbuat salah, teman di sekolah yang berbuat salah, dia tidak akan pernah ingat-ingat. Cuman hari itu aja paling dia nangis. Mama, saya dibulin, saya dipukul, baju saya dicoret. Tapi habis itu udah lupa dia. Sudah lupa, dia tidak akan ingat-ingat lagi. Ingat status kita ini anak di hadapan Tuhan. Mau belajar untuk mengampuni. Anak kecil itu easy going. Ya, easy going aja. Dia habis nangis hari itu besok sudah bisa ceria kembali. Kadang kalau misalnya di rumah anak-anak kami bisa loh ya. Di menit pertama tuh rebutan mainan gitu. Kadang bisa jambak-jambakan. Nanti menit ketiga keempat sudah baikan. Kayak gak terjadi apa-apa sebelumnya. Belajar untuk bisa cepat melupakan. Saya mau ajarin ya Bapak Ibu, kalau seandainya itu kesalahan, cepat lupakan, cepat hilangkan. Nggak usah dipikir-pikir lagi. Tapi kalau itu soal kebaikan, kita ingat-ingat sampai mati. Kebaikan orang lain kita ingat-ingat sampai mati. Amin. Jadi seorang anak itu pasti akan mudah memaafkan. Sulit buat mereka untuk menyimpan dendam. Pernah lihat anak kecil umur 3 tahun, 4 tahun menyimpan dendam? Kalau itu sudah kayak udah psikopat gitu ya, udah serem ya. Tapi anak itu tidak pernah menyimpan kesalahan, apalagi dendam. Jadi Bapak Ibu Saudara, jadilah yang sederhana. Tidak usah aneh-aneh. Sama Tuhan itu jadi seorang anak yang merasa dirinya tuh cukup dengan semua. Puas diri. Yang penting dia tahu bahwa saya sudah dikasihi Tuhan kok. Saya tidak perlu membuktikan apapun. Saya percaya sama Tuhan. Dan kalaupun ada yang berbuat salah sama saya mau belajar memaafkan. Itulah spirit seorang anak. Ya, dan kita akan belajar selanjutnya. Dewasa di dalam pemikiran. Orang yang bertumbuh pasti akan dewasa rohani. Pasti. Kalau kita tidak pernah bertumbuh, berarti kita sedang stagnasi. Kita sedang tidak mengalami perubahan apapun. Dan orang yang bertumbuh tidak akan melulu ke diri sendiri. Punya tingkat pengertian yang tinggi dan berinisiatif memulai hal yang baik. Jadi di satu sisi kita punya spirit seorang anak, percayanya sama Tuhan itu tidak akan tanggung. Humble-nya tidak akan tanggung, kerendahan hatinya tidak akan tanggung. Dia punya rasa aman yang begitu besar kepada Tuhan. Bahwa apa yang dia miliki sekarang itu sudah cukup. Sekalipun dia melihat rumput tetangga lebih hijau, dia akan tetap merasa Tuhan terima kasih saya cukup. Itu humble. Dan juga mengampuni. Mengampuni, tidak menyimpan dendam. Ya, ini spirit seorang anak. Kemudian di sisi satunya, kita juga perlu bertumbuh dewasa secara rohani. Bukan lagi melulu yang ke diri sendiri, saya dapatnya apa dan sebagainya. Nah, kita akan belajar sama-sama tanda kita dewasa rohani itu apa. Yang pertama adalah mau terima teguran. Ini sulit. Ya, ini sulit karena sebagian besar orang tidak suka ditegur. Apalagi kalau semua orang terdekat. Tapi tanda kita dewasa adalah kita mau terima teguran. Coba kita perhatikan diri kita sendiri.
Setiap kali ada masukan dan teguran datang, apa respon kita? Marah, emosi, atau langsung menyadari kalau kita salah dan mau berubah? Setiap kita pasti bisa berbuat salah. Ya, itu gak bisa dihindari. Tapi keputusan selanjutnya adalah waktu kita ditegur, respon kita gimana? Saya dulunya adalah seseorang yang kelihatannya lembut, tapi hati saya keras. Saya sangat sulit menerima masukan. Suami saya menjadi saksi hidup. Saksi hidup. Setiap kali saya mendapat masukan gitu ya, kamu harusnya jangan seperti ini sebagainya. Saya itu langsung merasa bahwa diri saya gagal. Saya langsung merasa bahwa saya sudah berusaha tapi kok masih gagal. Tapi di sisi lain kadang saya merasa, saya sudah berusaha kenapa kok masih disalahkan. Nah, ketika saya punya sikap seperti itu, saya sebenarnya sedang tidak dewasa. Akhirnya saya terus berada di dalam kesalahan saya, mengulang hal yang sama. Lewat 1 tahun, 2 tahun, baru saya menyadari, baru Tuhan ingatkan saya. Melisa, mau sampai kapan kamu begitu terus? Justru teguran ada untuk membuat kita jadi lebih baik. Teguran adalah tanda orang lain sayang sama kita. Amin. Iya. Iya. Puji Tuhan. Memang waktunya diperbaiki nih. Jadi apa respon kita? Kita juga bisa melihat respon dari Daud dan Saul. Saul waktu ditegur sama Samuel, dia tuh banyak sekali ngasih alasan A, B, C, D. Pokoknya gak mau disalahin. Pokoknya dia merasa bahwa saya sudah lakukan yang terbaik. Sulit Bapak Ibu kalau ketemu dengan orang kayak gini. Yang berkata, saya sudah lakukan yang terbaik kok masih disalahin. Nah itu kalau kayak gitu sudah membangun benteng pertahanan yang tinggi. Dan sorry to say, orang-orang seperti ini, ketika dunia sudah kiamat, dia akan tetap menjadi orang yang sama dan tidak berubah. Kita akan tertinggal jauh. Di saat yang lainnya semakin berubah lebih baik dengan evaluasi dan teguran. Orang ini akan selalu berdiri di tempat yang sama dan merasa bahwa saya sudah lakukan yang terbaik. Jangan bertahan di dalam kelemahan yang salah. Itu sebuah kelemahan Bapak Ibu. Ketika kita merasa bahwa saya sudah lakukan yang terbaik. Dewasa itu bukan terlihat dari penampilan luar. Tapi dewasa terlihat dari cara kita meresponi sesuatu. Apakah kita menjadi seseorang yang panik atau marah, gak karu-karuan, emosi tinggi. Dan merasa bahwa orang itu kurang ajar dengan kita padahal cara ngomongnya juga baik. Yang perlu diperbaiki bukanlah orang itu tapi kita sendiri. Tadi di ibadah sebelumnya saya bilang, kalau kita tuh berteman dengan A gak cocok, berteman dengan B gak cocok, berteman dari A sampai Z gak cocok. Menurut Anda yang harus berubah siapa? Kita atau A sampai Z itu? Pasti kita. Jadi mau ya untuk menerima teguran. Teguran yang membuat saya ada di tempat ini sampai hari ini adalah teguran. Yang terus menyempurnakan saya. Kadang ya bisa loh saya tuh, masa sih saya kayak gitu. Tapi setiap kali saya merasa saya sudah baik, saya malah mengalami stagnasi loh. Saya sampai detik ini terus bukaan telinga saya dengan orang-orang sekeliling saya. Oleh karena itu kita belajar sama-sama ya Bapak Ibu. Mau menerima teguran akan membuat kita dewasa. Yang kedua, tidak lagi memikirkan diri sendiri. Jelaslah orang dewasa itu hatinya besar. Gak terus mikirnya ke dalam. Fokusnya gimana caranya saya membuat Tuhan senang dan lebih mengasihi orang lain. 2 ini, fokusnya gimana saya bisa menyenangkan Tuhan. Dan yang kedua, saya mau lebih mengasihi sekeliling saya. Itu dewasa. Gak cuek. Ya, ini ada sebuah kejadian yang terjadi ketika ada anak-anak muda semua berkumpul di kursi gitu ya. Kebetulan di ruangan itu kursinya penuh sekali dengan anak-anak muda. Tiba-tiba ada orang tua yang datang senior itu berdiri. Dia berdiri menunggu agak lama. Harusnya ya kalau anak-anak muda duduk ini semua ngelihat ada orang tua ini.
harusnya mereka berdiri dan mempersilahkan. Tidak memikirkan diri sendiri. Saya ingin kita semua jemaat di tempat ini, ketika melihat seseorang yang sudah agak renta usianya ya, bawa barang yang cukup banyak. Tidak perlu kenal, berikan tangan kita untuk bisa membantu. Jangan tunggu disuruh baru kita melakukan. Itu namanya tidak dewasa, belum bisa dewasa. Belajar untuk bisa melakukan sesuatu dengan sengaja, tidak memikirkan diri sendiri. Orang kalau memikirkan diri sendiri, mau kita berusaha mendapatkan semua yang kita mau. Contohnya kalau kita dapat handphone baru, wah itu kebahagiaannya mungkin bisa 1-2 bulan gitu ya. Tapi lewat dari 2 bulan, udah gak rasa HP ini spesial. Karena semua yang kita lakukan diri sendiri itu ada batasnya. Gak bisa yang wah kita bakal senang terus, puas terus dengan diri sendiri. Enggak. Itu loh hebatnya Tuhan menciptakan kita. Tapi waktu kita melayani orang lain, waktu kita melihat orang lain bahagia dan kita ikut bahagia, itu kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Ya, jadi selalu mengutamakan orang lain, bukan basa-basi, tapi dengan rela. Ya khususnya anak-anak muda di tempat ini, Anda yang merasa masih muda, ayo lakukan sesuatu buat orang-orang sekeliling kita, buat keluarga kita, buat teman kita. Jangan menjadi orang yang cuek. 2 minggu kemarin buat saya adalah minggu yang sangat padat. Ya, karena dari sejak sebelum Ko Philip datang, Pastor Philip datang, kami sudah harus keluar kota dan mengurus banyak sekali hal. Dan kemudian disambung dengan minggu kemarin, kami pelayanan di Bontang, itu minggu yang sangat capek buat saya. Dan saya itu kalau sampai kurang tidur itu akan ngefek kepada kesehatan saya. Tapi puji Tuhan, saya terus bawa dalam doa. Tuhan buat saya tetap sehat. Dan juga ketika saya dijadwal untuk pelayanan hari ini, kalau dulu ya Bapak Ibu, ketika dulu saya sudah pelayanan full, dari awal sampai akhir, terus dapat pelayanan lagi itu saya biasanya akan ngomel. Bukan ngomel yang, kok gini. Tapi saya tuh lebih kepada, apakah saya bisa, apakah saya sanggup gitu. Tapi sekarang ini ketika saya mendapatkan sebuah kepercayaan untuk bisa melayani, apalagi mendekati hari H, wah. Saya tuh gak lagi yang seperti dulu yang, sampai, saya tuh kadang tuh bisa melo sampai kebawa nangis. Suami saya juga saksi hidup saya. Tapi ketika mendapatkan sebuah kepercayaan sekarang saya oke Tuhan, saya akan melayani Tuhan. Karena saya tahu kalau Tuhan tunjuk saya, Tuhan akan mampukan. Udah sesimpel itu dan sesederhana itu. Jadi bukan lagi perasaan yang saya layani. Bukan lagi perasaan saya. Kalau Tuhan memilih, Tuhan yang akan tanggung jawab. Kalau Tuhan tempatkan kita di satu tempat kerja yang kelihatannya, kenapa ya kok orang-orang ini, main kotor. Sama bosnya itu muka manis, dibaik-baikin, tapi sama teman-teman kerjanya kasar, suka ngomong kotor dan sebagainya. Terus kita tahu, percayalah Tuhan akan memampukan kita, Tuhan akan membuat kita bersinar di sana. Selama kita tetap berbuat hal yang benar. Kalau kita memikirkan orang lain, Tuhan yang akan memikirkan kita. Belajar ya sama-sama kita menjadi dewasa. Kemudian yang ketiga, tidak menyalahkan situasi namun mencari solusi. Orang dewasa tuh enggak akan, gara-gara itu saya jadi kayak gini sekarang tuh ya gara-gara itu, orang itu tuh. Menyalahkan sana, menyalahkan sini. Coba kalau saya nggak punya teman kayak kamu, pasti saya nggak akan bangkrut dan sebagainya. Terkadang sesuatu tuh memang harus terjadi. Bukan karena kecerobohan kita, tapi Tuhan izinkan. Supaya kita menjadi orang yang bisa cari solusi. Bukan menyalahkan situasi. Tuhan itu sedang melatih kita. Yang namanya orang dewasa tuh, kalau orang kuliah, skripsi, dia punya ujiannya pasti akan susah. Tidak seperti anak-anak SD atau SMP. Tapi disitulah otak kita akan dibuat berpikir untuk bisa mencari solusi.
Jangan suka gini loh, ngumpulin masalah gitu ya. Masalah keluarga disimpan, masalah tempat kerja disimpan, masalah dalam pelayanan disimpan. Akhirnya kita yang meledak. Cari solusi. Ada orang-orang tertentu suka mengumpulkan masalah demi masalah, kemudian komplain ke Tuhan. Padahal kita nggak perlu komplain ke Tuhan, kita bisa mencari solusinya karena Tuhan yang memampukan. Bukankah pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan? Hal-hal yang buruk tidak perlu dipikirkan terlalu lama. Buat apa dipikirin? Tetap layani Tuhan, tetap bekerja, tetap urus keluarga kita. Mau ada masalah gak ada masalah, tetap lakukan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Jangan jadi orang yang terbawa perasaan, terbawa suasana. Terus perlakuan kita ke orang lain tuh jadi tidak mengenakkan. Karena saya punya masalah, orang lain harus ikut merasakan emosi saya. Itu namanya kita tidak menjadi berkat. Jadilah dewasa. Percaya ada maksud Tuhan yang indah di balik setiap hal yang kita alami. Perkataan Yusuf yang terkenal, kamu mereka-rekakan yang jahat buat aku. Yusuf bilang ke saudaranya, kamu memang telah mereka-rekakan yang jahat buat aku. Tapi Allah mereka-rekakan untuk kebaikan dan untuk memelihara suatu bangsa yang besar. Wih, orang yang seperti ini akan dipakai Tuhan besar. Karena dia melihat itu bukan masalahnya, tapi di atas masalahnya. Dia sudah melampaui masalahnya sekalipun masalahnya belum selesai. Kalau kita menjadi orang yang seperti ini, kita akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Seperti kalau saat kita mengalami sesuatu, kita harusnya tidak bertanya kepada Tuhan, kenapa? Karena kita pasti tidak akan nemuin jawabannya. Harusnya kita bertanya, oke Tuhan, untuk apa saya mengalami masalah ini? Supaya saya menjadi pemenang. Bukankah kalau kita menjadi pemenang, kita harus melewati peperangan dulu? Amin, Bapak Ibu. Ada juga ayat yang mirip dengan apa yang Yusuf katakan di Roma 8 ayat yang ke-28. Tetapi Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita ada di dalam rencana Tuhan. Bersyukurlah kalau kita sedang mengalami sesuatu, karena kita sedang berjalan ke level yang lebih baik selanjutnya. Kemudian yang keempat, ingin berubah lebih baik. Orang dewasa pasti mau berubah lebih baik. Tidak akan bertahan di dalam kelemahan yang merugikan orang lain. Setiap kita punya kelemahan ya. Tapi kalau sampai kelemahan kita merugikan orang lain, kita harus segera berubah. Maulah untuk jadi lebih baik. Kalau kita punya karakter yang merugikan pasangan kita, buang jauh-jauh, segera berubah. Karena disitulah akan menjadi jalan masuk pemulihan dalam hidup kita. Kalau orang di luar sana berkata, ya just be who you are. Ya memang sih, tapi ada level yang lebih baik lagi dari just be who you are. Itu adalah just be the one that God want you to be. Jadilah seseorang yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ingin berubah lebih baik? Berusahalah untuk ke sana. Di Galatia 2 ayat yang ke-20 bisa ditampilkan di sini. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Di versi bahasa Inggrisnya ada sedikit yang lain. Berkata seperti ini. I have been crucified with Christ. Saya telah disalib bersama dengan Kristus. Jadi bukan aku lagi yang hidup,
melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Di versi bahasa Inggrisnya dikatakan, aku disalibkan bersama dengan Tuhan. Apanya yang disalib? Semua sifat natural kita yang egois, semaunya sendiri, gak bisa diatur. Itu semua sudah disalib bersama dengan Tuhan. Sekarang, apa yang ada dalam hidup kita? Adalah sifat yang dewasa, yang mulai memikirkan orang lain, yang mau berubah jadi lebih baik. Yang mencari solusi yang begitu dewasa pokoknya. Kalau kita mau Kristus hidup di dalam kita harus kasih Tuhan kendali untuk mengarahkan hidup kita mau kemana. Jangan bertahan dalam kelemahan. Ya weh saya kayak gini orangnya sampai kapanpun watak saya gak akan bisa berubah. Berarti kita sedang menghalangi Tuhan mengubah hidup kita menjadi baru. Berarti kita tuh sedang tidak mau disalib bersama dengan Tuhan. Kita gak mau tanggalkan semua yang menyakiti Tuhan, mendukakan Tuhan. Entah itu egois kita, semaunya kita. Mari hari kita belajar sama-sama. Kita datang ke Tuhan, kita doa, Tuhan saya ini loh gampang sekali marah. Tuhan tolong buat saya lebih sabar. Tuhan pasti akan mampukan. Tapi kalau dari awal, enggak mau. Saya memang orang kayak gini. Tuhan juga tidak akan pernah bisa bekerja dalam hidup kita. Dan jangan sampai Bapak Ibu, waktu kita berdoa seperti itu, kita kehilangan banyak sekali berkat. Misalnya ya, kita yang suka marah, kita marah terus. Akhirnya kita kehilangan berkat damai sejahtera. Berkat sukacita, berkat di dalam hubungan. Karena kita terus pokoknya semaunya sendiri, gak mau diatur. Kita akan kehilangan banyak berkat. Waktu kita tidak mau berubah jadi lebih baik. Jadi menjadi orang Kristen bukan berarti kita tuh puas kalau sudah beribadah dan berbuat baik. Kemudian menganggap kelemahan sebagai sesuatu yang gak perlu diperjuangkan. Ada loh orang-orang yang seperti itu. Mereka tuh merasa, aku kan sudah ibadah, sudah berbuat baik. Ya udah cukup lah. Aku diberkati Tuhan, anak-anakku bahagia, berprofesi sebagai dokter, menikah dengan orang kaya juga, punya anak cantik-cantik dan manis-manis, sudah cukup. Belajar untuk kita bisa punya yang namanya kedewasaan rohani. Justru saat kita berjumpa dengan Tuhan, kita akan rindu diubahkan. Dulunya bayi rohani, semua tentang diriku dan untukku. Pertama kali masuk CG, minta didoakan terus. Minta dilayani terus, tolong ya bantu doa buat saya. Gitu, pokoknya dilayani. Tapi waktu kita beranjak dewasa, kita mulai melayani orang lain. Ternyata melayani orang lain itu sukacitanya luar biasa. Seorang anak kecil tidak akan pernah bisa dapat kepercayaan yang besar. Tapi orang yang dewasa rohani atau yang mengalami pertumbuhan rohani akan mendapatkan kepercayaan besar. Amin Bapak Ibu. Kita rindu menyenangkan Tuhan. Apa yang bisa kau beri untuk Tuhan? Itu namanya bertumbuh. Katakan sama-sama bertumbuh. Saya ingin bercerita sedikit mengenai apa yang kami alami waktu Koan dinyatakan sakit kanker. Dari awal kita tidak pernah mempertanyakan, kenapa ya Tuhan harus terjadi ini dan kenapa? Sampai dokter itu bingung Bapak Ibu. Koan bukan seorang perokok, bukan seorang peminum, tapi bisa kena vocal cord cancer. Semua dokter yang kita temui semuanya bilang, bertanya hal yang sama. Are you a drinker? Are you a smoker? Enggak. Dan waktu dikasih hasil laporannya itu penyebabnya tulisannya unknown. Tidak diketahui. Kami cuma tahu satu hal, kami gak perlu tahu alasannya apa. Tapi kami cuma belajar untuk apa kami mengalami ini. Awalnya juga pasti ya, kalau dengar kabar, kalau dengar satu kata ini cancer, itu pasti akan membuat kita semua lemas. Karena ya yang namanya manusia. Namun di saat saya dapat kabar itu kami juga waktu itu masih belum tahu harus pergi ke dokter mana. Karena dokter di Penang bilang mereka tidak bisa menangani. Nah kalau sudah bilang tidak bisa menangani itu kayak sudah seperti skakmat gitu ya. Waduh kita gak punya kenalan.
Kita harus kemana, kita bingung. Akhirnya malam ya udah kita cuman berdoa aja, berdoa dan ya menangis juga gitu ya. Tapi sepanjang malam tuh saya gak bisa tidur, akhirnya saya putuskan. Bapak Ibu Saudara, saya hubungin satu orang. Orang ini juga sebenarnya sedang berjuang untuk anaknya mengalami sakit yang sangat langka di dunia. Saya hubungin dan saya tanya gimana kabarnya. Kemudian dia cerita, ternyata waktu saya tanya kabarnya itu masa yang tepat sekali karena dia juga sedang terpuruk. Iya ini anak saya, dokter bilang sepertinya kok sulit untuk bisa mendapatkan imun yang baik karena anaknya ini masih baby dan tidak punya imun. Nah kalau nggak punya imun, otomatis kena penyakit apa tuh akan serangan ke badannya itu akan lumayan parah seperti itu. Akhirnya saya doakan, percaya ya Tuhan Yesus pasti akan mampukan kalian. Saya doakan dan sebagainya. Saya enggak mau jadi orang yang memikirkan diri sendiri. Sekalipun apa yang saya alami juga enggak mudah. Tapi saya mau belajar untuk fokus kepada orang lain. Apa yang bisa saya lakukan Tuhan? Saya enggak mau fokus. Sorry ya, bukan saya tuh enggak peduli. Saya enggak mau fokus ke kasusnya suami saya. Saya terus mikirin. Dan waktu di rumah sakit juga. Waktu saya menunggu proses pemeriksaan suami saya tuh, itu kan orang-orang kayak ada orang India, ada orang macam-macam lah, ada orang China gitu ya di rumah sakit itu. Tiba-tiba ada satu ibu-ibu keluar dari ruangan dokter gitu, mukanya sedih sekali dan dia tuh sambil pegang dadanya gitu. Kemudian dia duduk di ruang tunggu. Nah tiba-tiba saya tergerak aja untuk pengen doakan dia. Padahal ya waktu itu ya saya gak mudah gitu kan. Ya saya ngomong dengan bahasa Inggris. Saya bilang, hi ma'am, can I pray for you? Bisa gak saya berdoa buat kamu? Pertama saya tanya, how are you? Are you okay? Gitu. Dia jawabnya, ya, oke gitu. Tapi mukanya sedih. Akhirnya saya doakan. Waktu saya doakan gitu, ya wes doa Inggris ala kadarnya lah ya. Amin gitu kan. Intinya saya berdoa, Tuhan apapun yang terjadi dalam hidupnya, buat dia tahu bahwa Tuhan Engkau mengasihinya dan Tuhan akan menyertai perjalanannya dia. Dia kena breast cancer. Kemudian amin gitu ya. Terus dia tuh berkaca-kaca dan dia bilang, thank you so much. You made my day so bright. Kamu membuat hariku cerah hari ini gitu. Itu mungkin satu hal kecil yang orang lain nggak tahu. Tapi di situ saya tuh dapat kekuatan baru. Dan waktu di Kuala Lumpur kami melayani banyak sekali orang. Beberapa di antaranya juga jemaat kita. Waktu itu saya juga sempat bilang sama Koan, apa Koko tuh ngalamin ini tuh supaya tujuannya bisa melayani orang-orang yang lain ya gitu loh. Jadi kita tuh gak mau mikir diri sendiri, kenapa? Cari kenapa tuh percayalah akan capek, akan lelah. Dan puji Tuhannya, saya percaya gak ada yang namanya kebetulan. Waktu kita melayani di KL, Tuhan mengerjakan hal-hal yang indah dalam hidup kita. Buat kita, kemenangan itu sudah ada. Oleh karena apa? Kita belajar menjadi dewasa. Coba kalau kita terus seperti anak-anak yang terus nanyain kenapa papaku ngalamin ini, kenapa kok bisnisku seperti ini, padahal aku sudah berbuat baik, sudah melayani Tuhan. Terkadang masih terdengar omongan-omongan seperti itu. Kita tidak boleh pamer jasa ke Tuhan. Buat kita, pengorbanan Tuhan di atas kayu salib itu sudah lebih dari cukup yang membuat kita pasti masuk surga. Lain-lainnya ya wes lah, itu tinggal dikebasin aja loh. Kayak debu dikebasin gitu loh. Semua masalah jadikan seperti debu yang kita kebaskan. Paulus digigit sama ular berbisa. Tenang aja. Enggak yang gimana ini? Gimana nanti saya mati, saya mau melayani. Tahu kisahnya Paulus digigit ular berbisa di Pulau Malta. Tiba-tiba keluar dari api, gigit. Paulus cuma ngebasin aja ularnya, pergi. Dan orang-orang di sana sampai sudah nunggu-nunggu. Ini kapan Paulus mati? Enggak mati-mati. Seseorang yang dewasa akan menerima tantangan yang besar. Tapi percayalah, kemenangan sudah Tuhan janjikan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita diizinkan untuk melewati lembah kelam, bukan untuk tinggal di dalamnya. So don't worry, kita tidak akan selamanya berada di dalam lembah kelam. Dan
di saat fokus kita untuk terus melayani Tuhan dan orang lain, Tuhan yang akan melayani kita secara langsung. Amin Bapak Ibu. Senang loh kalau Tuhan yang memelihara kehidupan kita di saat kita fokus buat anak-anaknya. Hati Bapak, mana ada hati Bapak itu yang kalau ngelihat anaknya tuh sakit tapi masih melayani orang lain. Anaknya masih punya masalah tapi masih melayani orang lain tuh. Ya enggak tahan, pasti pengen berkati lah. Kalau jemaat, kalau Bapak Ibu Saudara di tempat ini memiliki sikap yang dewasa, Anda akan menjadi orang-orang yang penuh dengan kuasa, melakukan perkara-perkara yang besar. You are unstoppable. Anda tidak akan bisa dihentikan oleh apapun. Mau sakit kek, hujan kek, panas kek, saya akan tetap mengasihi Tuhan. I will keep following Jesus. Jadi dua hal ini, punya sikap seorang anak, bukan kekanak-kanakan. Dan yang kedua, juga punya sikap dewasa. Sikap sikap anak di dalam mempercayai, memiliki kerendahan hati dan mudah mengampuni. Di dalam sikap dewasa mau terima teguran, tidak memikirkan diri sendiri, tidak menyalahkan situasi namun mencari solusi, ingin berubah lebih baik. Amin Bapak Ibu Saudara.